Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Di saat pagi hari ini kita datang mau bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang selalu hadir di setiap kehidupan kita. Sehingga di saat ini kita datang, kita hadir di tempat ini, kita mau menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat setiap kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Berkat-berkat yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami hamba-Mu datang di tempat ini mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Berikanlah kami ketaatan hati dalam setiap melayani Engkau Bapa. Sehingga apapun yang kami bawa Tuhan, semuanya itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau sikapkan mataku limpah dalam kasih-Mu. Kau tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau sikapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sekarang Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima
Kami sembah Engkau, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada setiap Tuhan. Kita mengucapkan syukur dalam setiap kehidupan kita. Limpahkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik di setiap kehidupan kami Bapa. Kami datang di saat ini mau bersyukur kepada Engkau Bapa. Jamalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu,
kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di saat ini kami mau datang ke hadapan Bapa. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Berilah kami hati yang taat. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dapat berkenan di hadapan Bapa. Urapilah kami semua yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Saya siapa kita selalu shalom. Shalom. Adakah sukacita di hari ini? Amin. Amin. Tentunya di bulan Desember ini kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Yes, haleluya. Karena Dia nama di atas segala nama. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes. Yang perkasa, yang kekal, keselamatanku. Kata-kata Yesus, berkuasa di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Secara bagi Tuhan. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, menara yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau berkunjung di bumi di surga, dan berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Yes.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas mempersiapkan diri. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu sepanjang kehidupan ini Tuhan. Di saat hari ini Tuhan, Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskanlah setiap tangan-tangan yang kami berikan kepadamu Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di saat ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan, berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Setiap hari, setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat ditabur di setiap kehidupan kami dan menjadi bekal bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat hari ini kami mau bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bagiku kemurahan-Mu melingkupiku, tak ada yang dapat menghentikan jalanku, karena Tuhan selalu besertaku. Anugerah-Mu, terima kasih. Cukup bagiku, kemurahan-Mu melingkupiku, tak ada yang dapat menggantikan jalanku, karena Tuhan selalu besertaku. Selalu ada cara Tuhan untuk menolongku. Selalu ada jalan Tuhan dibukakan bagiku. Selalu ada harapan untuk masa depanku. Terima-Mu Tuhan menjamin hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Anugerah-Mu cukup bagiku, kemurahan-Mu melingkupiku, tak ada yang dapat menggantikan jalanku, karena Tuhan selalu besertaku.
jalan Tuhan dibukakan bagiku. Selalu ada harapan untuk masa depanku. Firman-Mu Tuhan menjamin hidupku. Selalu ada jalan Tuhan untuk menolongku. Selalu ada jalan Tuhan dibukakan bagiku. Selalu ada harapan untuk masa depanku. Firman-Mu Tuhan menjamin hidupku. Firman-Mu Tuhan menjamin hidupku. Firman-Mu Tuhan menjamin hidupku. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, berbakti beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Dan ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau berbicara kepada kami percaya firman-Mu adalah kekuatan hidup kami. Firman-Mu adalah penuntun, petunjuk jalan hidup kami. Diberkatilah setiap kata-kata firman yang kami dengar, menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah saat ini. Firman Tuhan pada saat ini akan saya beri tema hidup di dalam kasih karunia. Seperti minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Maria yang mendapatkan kasih karunia dan dia hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma kepada seseorang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kita akan melihat dalam kehidupan keluarga Nuh, bagaimana Nuh boleh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, Nuh hidup di dalam kehidupannya itu lingkungannya, latar belakang kehidupan yang masyarakat yang ada di sekitarnya itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Dikatakan manusia bertambah banyak dan kejahatan manusia itu semakin merajalela, begitu jahatnya manusia di hadapan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kejahatan yang dilakukan oleh lingkungan Nuh, oleh orang-orang yang hidup sejaman Nuh, maka Nuh memiliki kehidupan yang berbeda. Kita melihat ayatnya saudaraku di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita melihat ada 3 ciri kehidupan Nuh. Yang pertama, Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Nuh hidup tidak bercela. Dan yang ketiga dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang tidak sama dengan yang dilakukan oleh lingkungannya. Sementara lingkungan Nuh hidupnya dipenuhi dengan kejahatan, hidupnya dipenuhi hanya dengan pesta pora, hidupnya hanya dipenuhi dengan mengumbar hawa nafsu. Saudaraku, tetapi Nuh memiliki gaya hidup yang lain. Di tengah-tengah kebobrokan moral yang ada di lingkungan Nuh, Nuh tidak terpengaruh. Bahkan Nuh dan anak-anaknya, saudaraku, mereka menjadi keluarga yang luar biasa, kuat, kokoh, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seringkali kehancuran hidup seseorang itu karena seringkali ada alasannya, katanya faktor lingkungan, faktor keadaan. Saudaraku, hal ini semestinya tidak terjadi bagi orang-orang yang hidup
mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dunia yang kita jalani, yang kita hadapi setiap hari atau semakin hari itu bukan bertambah baik. Semakin hari itu semakin bobrok, semakin busuk, semakin jahat di hadapan mata Tuhan. Teknologi berkembang, pengetahuan berkembang, tetapi tidak membuat manusia menjadi lebih takut dan hormat akan Allah, tetapi membuat manusia semakin menjauh dari Allah, hanya mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuannya, kehebatannya, menolak Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Nuh. Nuh seorang yang mendapatkan kasih karunia, hidupnya dikatakan yang pertama hidup benar, yang kedua hidup tidak bercela, yang ketiga hidup bergaul dengan Allah. Nuh memiliki keintiman, dia membangun hubungan spesial dengan Tuhan. Dan saya percaya inilah sebuah kekuatan yang didapatkan Nuh melalui hubungannya dengan Allah. Sehingga dia bisa berkata tidak terhadap dosa. Dia menolak segala macam bentuk kejahatan dan dia diberi kekuatan. Saudaraku, kita melihat kasih karunia Allah yang diberikan kepada Nuh. Sedikitnya ada 3. Yang pertama, Nuh dikasih tahu keputusan Tuhan tentang bencana yang akan menimpa bumi. Sekali lagi, Nuh dikasih tahu atau diberitahu tentang bencana yang akan menimpa bumi ini. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudaraku, kasih karunia yang diterima oleh Nuh itu, Nuh mendapatkan atau diberitahu tentang keputusan Tuhan. Tentang sebuah bencana yang akan melenyapkan mereka. Yang akan menghukum bumi ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudaraku, setiap peristiwa yang akan terjadi sebetulnya tidak akan pernah terjadi secara kebetulan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahukan keputusannya kepada hamba-hambanya, kepada para nabinya. Dan dalam hal ini Nuh boleh mendapatkan kasih karunia yang membuat dia hidup benar, tidak bercela dan bisa bergaul dengan Allah. Sehingga keputusan Tuhan tentang penghukumannya kepada bumi ini diberitahukannya kepada Nuh. Coba kita lihat ayat berikutnya saudaraku. Yaitu pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Saudaraku, ini sebuah keputusan yang luar biasa, berdampak di seluruh muka bumi ini. Dan keputusan ini Tuhan berikan kepada orang yang diberinya kasih karunia. Saya percaya saudaraku, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan, kalau saudara dan saya terus menjaga diri kita untuk tetap hidup benar, tidak bercela, dan kita terus menjalin komunikasi hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, melalui belajar firman, mulai melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, di sana Allah akan menyatakan keputusan-keputusannya. Sesuatu yang besar yang akan terjadi atas lingkungannya, atas desa, atas kota. Itu Allah akan menyatakan keputusannya kepada orang yang mendapatkan kasih karunia. Karena itu saudaraku, mari kita buka hati kita. Mari kita buka diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu, seturut dengan kasih karuniamu terhadap orang-orang yang mau hidup benar, mau hidup tidak bercela, dan mau hidup bergaul intim, bergaul akrab, bergaul karib dengan Allah. Maka Allah sangat senang
dengan orang itu. Dan Allah sangat senang menyatakan rahasianya, menyatakan keputusannya. Dan saya percaya saudaraku ini yang disebut kasih karunia. Yang kedua, Nuh bukan hanya diberi petunjuk atau diberitahu tentang rencana Allah akan menghukum bumi ini. Tetapi Nuh juga dikasih petunjuk untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana yang akan menimpa bumi ini. Ini kasih karunia. Sekali lagi yang kedua, Nuh dikasih petunjuk Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana bumi ini. Kejadian pasal 6 ayat 14-16 mengatakan demikian. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sekali lagi Nuh dikasih petunjuk Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Kasih karunia Tuhan itu bukan hanya memberi keputusan atau memberi petunjuk tentang keputusan Tuhan, yaitu bencana yang akan menimpa bumi. Tetapi kasih karunia juga memberikan solusi. Bagaimana caranya luput, bagaimana caranya terhindar, bagaimana caranya bisa diselamatkan dari bencana yang akan menimpa bumi ini. Karena itu Tuhan memberikan hikmat kepada Nuh, dan memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh Nuh, yaitu supaya Nuh membuat bahtera. Dan bahtera itu modelnya, ukurannya, itu dikasih tahu dengan begitu rinci saudaraku. Tuhan memberi hikmat, memberi kemampuan untuk Nuh dan anggota keluarganya bisa membangun bahtera ini. Nah, saya percaya kalau kita sekalian orang yang mendapatkan kasih karunia, musibah, bencana, pandemi yang menimpa bumi ini, bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang percaya yang mendapatkan kasih karunia, Tuhan seringkali memberi tahu tentang solusi menghadapi semuanya itu, supaya kita terhindar dari bencana yang sedang menimpa bumi ini. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama saudaraku, selalu buka hati, selalu berserah dan selalu percaya dengan apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita sekalian. Kasih karunia yang diterima oleh Nuh yang pertama, Nuh diberi tahu keputusan Tuhan tentang bencana yang akan menimpa bumi. Yang kedua, Nuh dikasih tahu petunjuk Tuhan bagaimana untuk menyelamatkan keluarganya. Dan yang ketiga, dikatakan Nuh taat dengan petunjuknya Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudaraku, pada waktu keputusan Tuhan tentang bencana yang akan menimpa bumi, dan petunjuk Tuhan bagaimana keluarga Nuh supaya bisa diselamatkan dari bencana itu, terhadap petunjuk Tuhan itu Nuh bersikap taat. Kenapa dia taat? Karena dia percaya. Percaya dengan keputusan Tuhan, percaya dengan petunjuk Tuhan, sehingga dia taat untuk melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketaatan adalah sebuah wujud keimanan kita kepada firman Tuhan. Orang-orang yang mengaku percaya tetapi tidak taat, maka dia tidak bisa menyatakan dirinya sebagai orang percaya. Karena orang percaya itu harus dibuktikan dengan ketaatannya. Nuh sebagai orang yang percaya, dia membuktikan kepercayaannya kepada firman Allah itu dengan ketaatannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita mengaku orang percaya? Apakah kita mengaku orang yang mendapatkan kasih karunia? Orang yang mendapatkan kasih karunia terhadap petunjuk Allah, dia tidak berdebat, dia tidak berbantah, dia tidak menunda, dia percaya dan
dengan sangat cepat dia menangkap itu dan dia mentaatinya. Saya percaya inilah sebuah sikap yang Tuhan rindukan dalam hidup kita sekalian. Kalau saudara kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya dengan petunjuk Tuhan dan kita taat dengan petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita. Ada petunjuk Tuhan untuk kehidupan dasar yang bisa kita lakukan setiap hari. Siapakah saudara sebagai hamba Tuhan, full timer, sebagai seorang jemaat, seorang pengusaha, dengar firman Tuhan. Ada 4 kebenaran dasar yang perlu dimengerti kita, ditaati oleh kita, dilakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, setiap hari Tuhan rindu saudara dan saya hidup dengan selalu bersyukur. Ini kebenaran dasar. Mulailah setiap hari dengan mengucap syukur. Setuju, katakan amin. Yang kedua, mulailah setiap hari dengan hidup tidak khawatir. Percayakan hidup kita kepada Allah. Seperti Nuh, bencana menimpa, keputusan Tuhan jelas, tetapi dia percaya, dia tidak khawatir tentang hidupnya, tentang keluarganya, karena apa? Petunjuk Allah jelas. Yang ketiga, Alkitab berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bersukacita. Mengeluh, sedih, bukan solusi. Bersukacita adalah kekuatan. Orang yang bersukacita, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita bisa tersenyum, bisa bersukacita dalam hadirat Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, kita boleh menyatakan diri sebagai orang yang bersukacita. Saudara, hidup kita itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan pernah menjadi orang yang setengah-setengah. Ayo lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik dengan segenap hati, yang tulus, ikhlas, rela, yang terbaik. Pada waktu kita mengerjakan itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, terlebih dalam pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata, Dia akan memberi upah. Ada berkat spesial yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendaknya. Seperti Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan akan menyelamatkan saudara, Tuhan akan menyelamatkan keluarga saudara, Tuhan akan menyelamatkan ekonomi saudara, Tuhan akan menyelamatkan kesehatan saudara, masa depan anak-anak saudara. Karena bulan ini, hari-hari ini, kasih karunia Tuhan sedang dilimpahkan dalam hidup kita sekalian. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Hari-hari ini Engkau sedang berbicara tentang kasih karunia. Dan kami percaya kami sedang hidup di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia ada tanggung jawab. Di dalam kasih karunia ada tugas yang Kau berikan kepada kami. Di dalam kasih karunia ada solusi, ada jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya kekuatan kasih karunia yang membuat kami menjadi pemenang. Kami boleh bangkit, kami boleh menghadapi setiap keadaan bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Diberkati hidupnya, keluarganya, kesehatannya, ekonominya, di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kami tengadahkan wajah kami, angkat tangan kami. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.